Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aditya Wicaksono dari Program Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang bertema Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafaur Ar-Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Pengabdiannya kepada agama tidak diasingkan lagi. Kepeduliannya terhadap sesama membuat pribadi-pribadi ini dicintai oleh rakyatnya. Kesemuanya itu adalah orang-orang yang setia dengan Rasulullah SAW di saat susah maupun senang. Mereka memiliki akhlak mulia karena mereka selalu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Biografinya sebagai berikut. Sebelum masuk Islam, memiliki nama asli Abu Ka'bah yang kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah atau Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir tahun 573 Masehi. Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kata As-Siddiq, di belakangnya beliau peroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung mempercayai peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj yang membuat gempar seisi Quraisy. Prestasi Abu Bakar yaitu menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran, memberantas nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, dan memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Biografinya sebagai berikut. Memiliki nama asli Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Berasal dari suku Adi, lahir pada tahun 584 Masehi. Mendapat gelar Singa Padang Pasir. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator ulung, pegulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab lainnya. Prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah. Mendapat julukan Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kebijakan Umar bin Khattab yaitu ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ia selalu mendahulukan kepentingan banyak orang. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Biografinya sebagai berikut. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Lahir pada tahun 576 Masehi. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya 30 tahun. Latar belakang keluarganya terpandang, secara ekonomi juga sangat berkecukupan, tetapi kepribadiannya sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam.
Prestasi Utsman bin Affan yaitu ia mendapat julukan Yunrain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kebijakan Utsman bin Affan yaitu memperluas kekuasaan Islam, penyeragaman mushaf Al-Quran. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Biografinya sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman terdekat Nabi, yaitu putra Abi Thalib. Ali lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi. Nama kecilnya Haidarah sebelum diganti ayahnya menjadi Ali. Ia berasal dari keturunan Bani Hashim. Ali adalah sepupu Nabi, kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ia adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Kecerdasan Ali membuatnya diberi gelar Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu. Prestasi Ali bin Abi Thalib yaitu menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap, memajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yaitu menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim, meletakkan dasar-dasar ekonomi, menerapkan hukum fikih. Berikut adalah rangkuman dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Al-Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara umum sifat yang dimiliki oleh para Al-Khulafaur Rasyidin antara lain yaitu amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. 3. Secara khusus, sifat-sifat Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau membayar zakat, dan orang murtad. Umar bin Khattab bersifat pemberani melakukan perluasan wilayah Islam. Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.